Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup banyak saudara-saudara kita yang sakit. Tapi kita bersyukur kita masih ada di tempat ini. Nanti kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau waktunya nanti cukup, saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin saudara tanyakan, karena saya sudah lama tidak membuka sesi tanya jawab. Nanti pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa sambil mempersiapkan pertanyaan, barangkali ada yang ingin saudara tanyakan. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam sesi tanya jawab, kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Yang malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang pengharapan orang benar adalah sukacita. Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama. Di dalam kitab Misle atau kitab Amsal, pasal yang ke-10, ayat yang ke-28. Misle atau Amsal, pasal ke-10, ayat yang ke-28. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini, saudara, dengan suara yang keras, dan kita akan imani apa yang kita baca ini supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah ketemu semua? Yang di rumah juga silahkan membuka di dalam kitab Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Pengharapan orang benar adalah sukacita, tetapi pengharapan orang fasik akan binasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu setiap kita yang hadir pada malam hari ini punya pergumulan atau pengharapan apa yang sudah saudara naikkan kepada Bapak Yahweh. Tetapi satu hal yang saya tahu, diberkatilah saudara yang mengandalkan dan berharap kepada Bapak Yahweh. Amin. Dan saya percaya harapan saudara sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu memang bukan orang yang 100% benar. Tapi perlu kita ketahui bahwa melalui kematian Yesua dan melalui darah Yesua, saat itu kita sudah dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Saya ulangi, kita itu memang bukan orang yang 100% benar. Saya percaya kita yang ada di tempat ini maupun saudara dimanapun saudara berada yang mendengarkan firman ini, kita itu memang bukan orang yang 100% benar. Tetapi ketahuilah bahwa melalui kematian dan darah Yesua, sekarang saudara dan saya itu sudah dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Amin. Dan melalui ayat ini saudara, atau melalui kitab Misle pasal ke-10 ayat yang ke-28 ini, di sini kita diberitahu satu hal, bahwa ketika kita memiliki satu pengharapan, perlu saudara ketahui bahwa antara pengharapan kita orang-orang yang sudah dibenarkan Bapak Yahweh melalui darah Yesua dengan pengharapannya orang-orang fasik, saudara perlu tahu bahwa pengharapan kita dan pengharapannya orang-orang fasik itu tidak sama, saudara. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Bapak Yahweh melalui darah Yesua, ketika kita memiliki satu pengharapan, dikatakan di dalam kitab Misle atau di dalam kitab Amsal tadi, pengharapan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Bapak Yahweh, pengharapan kita itu disebut dengan pengharapan yang akan membuat kita apa itu? Apa ini? Bersukacita. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan simchah. Itu kalau kita, saudara. Kalau kita yang adalah orang-orang benarnya Bapak Yahweh, atau orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Maka ketika kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Bapak Yahweh itu punya satu pengharapan, apapun itu pengharapan kita,
asal apa yang kita harapkan itu tidak bertentangan dengan Tuhan, maka saya bisa memastikan sesuai dengan kitab Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-28, pengharapan saudara itu ujungnya adalah sukacita, atau hasil akhir dari apa yang saudara harapkan, saudara akan menemukan sukacita di situ, karena Bapa Yahweh akan memberkati pengharapan saudara. Tapi itu untuk kita saudara, orang-orang yang sudah apa tadi? Dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Tapi saudara tahu, ketika orang fasik itu juga mengharapkan sesuatu, dan katakanlah saya sebut pengharapannya orang fasik itu sama persis plek dengan apa yang kita harapkan. Asal saudara tahu, oleh Bapa Yahweh, hasil akhir dari pengharapan mereka itu dibuat tidak sama dengan yang kita harapkan. Kalau kita tadi diapakan saudara? Ketika kita berharap kepada Bapa Yahweh, hasil akhir pengharapan kita itu pasti ketemu apa ini? Sukacita. Artinya apa yang kita harapkan apapun itu, sejauh itu tidak bertentangan dengan ketetapan Bapa Yahweh, saudara pasti akan dibuat sukacita di dalam pengharapanmu. Artinya apa yang saudara harapkan itu pasti saudara dapatkan. Tapi orang fasik saudara, pengharapan mereka, ketika mereka berharap dan katakanlah harapan mereka itu sama persis plek dengan kita, ternyata oleh Bapa Yahweh pengharapan mereka itu ujungnya bukan sukacita, tapi justru sesuai kitab Amsal 10 ayat yang ke-28, pengharapan mereka itu ujungnya adalah tobet atau hilang atau lenyap. Bahkan tidak hanya dikatakan hilang atau lenyap, tapi di situ dikatakan apa itu? Binasa pengharapannya. Sedangkan kita sudah diberitahu, binasa itu artinya apa? Hancur, musnah, ya, hancur lebur, atau satu kerusakan yang parah. Jadi ketika mereka merancang-rancangkan satu harapan untuk masa depan mereka, tapi begitu mereka sampai di masa depan itu, yang mereka jumpai itu bukan sukacita, tapi satu rintihan dan tangisan, karena Bapa Yahweh membuat setiap pengharapannya orang fasik itu menjadi binasa, menjadi lenyap dan hilang, bahkan dikatakan apa? Hancur dalam kemusnahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, memang kenapa Pak? Pengharapannya orang fasik hasilnya itu dibedakan dengan pengharapan kita sebagai orang benar. Secara kalau kita mengacu kepada kitab Ma'aseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-15, bukankah kebangkitan orang mati nantinya itu akan terjadi baik bagi orang benar ataupun orang yang tidak benar? Ya. Coba kita baca bersama-sama. Ma'aseh Haslihim atau Kisah Rasul 24 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sambil memiliki pengharapan kepada Elohim, yang hal ini pun mereka sendiri menantikan, yaitu bahwa akan segera ada kebangkitan orang mati, baik orang yang benar maupun apa itu? Orang yang tidak benar. Maka di sini muncul satu pertanyaan. Memang kenapa ya? Kok pengharapannya orang fasik itu hasil akhirnya dibedakan dengan pengharapannya orang benar? Bukankah kalau kita mengacu ke kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 15, kebangkitan orang mati nantinya itu akan berlaku untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kita mengacu ke ayat ini saudara, berarti nanti yang dibangkitkan Yesua itu cuman orang benar tok, apa orang benar sama orang yang tidak benar? Dua-duanya akan dibangkitkan oleh Yesua. Orang yang tidak benar di sini saudara, boleh enggak atau bisa enggak kalau misalkan saya sebut orang yang tidak benar itu dengan orang fasik? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Orang yang tidak benar saya sebut sesuai kitab
Misle atau Amsal 10 ayat 28 tadi, orang yang tidak benar itu dengan orang fasik bisa? Bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika sama-sama berharap, pengharapan orang benar, hasilnya dibedakan dengan pengharapannya orang fasik? Padahal kalau kita mengacu ke ayat ini sekali lagi, ketika Yesua datang dan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesua itu akan dibangkitkan dari liang lahat mereka. Orang yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua yang saya sebut dengan orang benar itu dibangkitkan. Tapi ternyata pada waktu itu orang-orang yang tidak percaya Bapa Yahweh dan Yesua juga dibangkitkan. Bagaimana ini? Kok ketika sama-sama berharap, yang benar itu ujungnya kepada sukacita, tapi yang tidak benar atau orang fasik ujungnya kepada kebinasaan. Nah, di sini saudara, ada satu hal penting yang harus kita ketahui. Kenapa orang fasik itu pengharapannya berujung kepada kebinasaan? Nah, ini karena orang-orang fasik adalah kelompok Resyaim atau the wicked, atau kelompok orang-orang pembuat kejahatan. Ya. Jadi yang disebut dengan orang fasik itu sebetulnya kelompok ini disebut dengan kelompok Resyaim. Resyaim itu artinya pembuat kejahatan. Nah, kalau mereka itu dikatakan orang fasik itu sebetulnya kelompok orang-orang pembuat kejahatan, maka sekalipun orang fasik itu mengharapkan sesuatu yang sama dengan kita, atau mengharapkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya, pengharapannya itu akan dibuat Bapak Yahweh apa ini? Tobet. Tobet itu hilang, lenyap. Bahkan tidak hanya dikatakan hilang atau lenyap, tapi juga dikatakan binasa, hancur lebur dalam kemusnahan, alias tidak menghasilkan apapun. Jadi saudara, orang fasik atau orang yang tidak melakukan setiap mitzvot atau perintah Bapa Yahweh itu akan secara otomatis dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang membuat kejahatan atau yang disebut dengan apa ini? Resyaim. Setiap orang yang tidak melakukan setiap mitzvot atau perintah Elohim itu akan secara otomatis dimasukkan oleh Bapak Yahweh dalam satu kelompok yang disebut dengan kelompok Resyaim, yaitu kelompok yang isinya apa itu? Orang-orang pembuat kejahatan. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan pembuat kejahatan itu seperti apa. Tapi kalau saudara lihat baju oranye-oranye ini, saya yakin saudara sudah ngerti siapa mereka-mereka ini. Ya, ada kadet, kadut, terus apa meneh ini? Copet, begal, dan sebagainya. Nah, ini bisa saya katakan sebagai orang-orang yang tidak melakukan mitzvot atau perintah Elohim. Kalau kitab suci berbahasa Ibrani menyebut orang yang tidak melakukan mitzvot atau perintah Bapa Yahweh, itu disebut dengan istilah Torahlessness. Torahlessness itu apa saudara? Torahlessness itu orang yang tidak menjadi pelaku Torah. Ya, perhatikan baik-baik. Orang fasik dalam kitab suci berbahasa Ibrani itu disebut dengan Torahlessness. Pertanyaannya, apa itu Torahlessness? Torahlessness itu adalah orang-orang yang tidak menjadi pelaku Torah. Jadi dari sini saudara, kita bisa tahu orang yang tidak jadi pelaku Torah, dia disebut sebagai apa? Pembuat kejahatan. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang tidak jadi pelaku Torah, secara otomatis dia itu akan menyandang satu predikat yang disebut dengan pembuat kejahatan. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Amsal 28 ayat 9 tadi, orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan Torah, doanya itu saudara ngerti, sampai di telinga Bapak Yahweh, doanya orang yang tidak mau
melakukan Torah, yang keberatan melakukan Torah, saudara tahu, doanya itu akan dianggap sebagai satu kekejian. Kekejian itu apa? Kekejian itu sesuatu yang hina. Jadi pada saat dia berdoa kepada Bapak Yahweh, di telinga Bapak Yahweh, apa yang dia katakan sekalipun kata-katanya itu kata-kata yang baik, itu akan kedengaran apa? Sesuatu yang menjijikkan. Coba saudara renungkan, bayangkan, ini hanya gara-gara apa? Orang itu keberatan memalingkan telinganya untuk mendengarkan Torah alias tidak mau mendengarkan Torah. Dan otomatis kalau orang itu tidak mau mendengarkan Torah, dia pun juga akan tidak jadi pelaku Torah. Maka dengan orang yang seperti ini saudara, ternyata orang-orang yang seperti ini ketika mereka berdoa, apa yang mereka doakan itu didengar Bapak Yahweh sebagai satu kekejian. Ngeri tak saudara kira-kira ya? Dia berdoa dengan penuh pengharapan, tapi ternyata begitu apa yang dia ucapkan kepada Bapak Yahweh itu didengar Bapak Yahweh. Bapak Yahweh justru ngomong apa? Ih, gila nih ngomonganmu nih. Ini kalau kita bisa dengar omongannya Bapak Yahweh, kira-kira Bapak Yahweh ngomong begitu. Ini ngomong sama siapa saudara? Orang-orang yang menolak dan tidak mau jadi pelaku Torah. Begitu dia berdoa, gila nih omonganmu itu. Kata-katamu itu jijiki. Bayangkan, kita berdoa dengan maksud yang baik, tapi begitu itu sampai kepada Bapak Yahweh justru dikatakan apa? Gila nih atau jijiki. Artinya ketika orang itu berdoa, doanya itu tidak akan pernah didengar Bapak Yahweh, tapi akan dianggap sebagai satu kekejian atau satu hal yang hina. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Misle atau Amsal 10 ayat 28 tadi saudara, tadi dikatakan apa? Pengharapan orang fasik adalah kebinasaan. Karena apa? Karena orang fasik itu orang yang tidak jadi pelaku Torah, gitu loh saudara. Sekarang kita ngerti kenapa Amsal 10 ayat 28, kelanjutan dari tema kita pada malam hari ini yang dikatakan pengharapan orang benar adalah sukacita, tetapi orang fasik adalah apa tadi? Kebinasaan. Pengharapannya itu binasa. Sekarang kita ngerti saudara, ya kenapa pengharapan orang fasik adalah kebinasaan, ujungnya itu binasa. Ini tidak lain karena orang fasik itu tidak mau jadi pelaku Torah. Nah sekarang coba kita renungkan. Tadi kita sedang membicarakan orang, ya, yang kita sebut dengan orang-orang fasik. Sekarang kita membicarakan diri kita sendiri, saudara. Kira-kira bagaimana dengan kita? Sampai detik ini, di tempat ini kita itu selalu diajar untuk mencintai Torah. Kita selalu diajar untuk melakukan Torah dengan sukacita. Saya mau tanya dengan satu pertanyaan yang sederhana saja saudara. Coba ini satu pertanyaan sederhana. Yang pertama, sambelmu itu masih sambal terasi atau sudah sambal bawang? Coba saudara jawab jujur dalam jantung hati saudara, ya. Sambelmu enggak usah jauh-jauh. Tidak usah ikannya, ya, sambel isi. Sambelnya masih sambal terasi atau sudah sambal bawang? Sambal bawang, puji Bapak Yahweh ya. Kalau sudah sambal bawang berarti oke, saudara sudah taat Torah dalam hal yang kecil. Sambal itu kan kecil, pendamping makanan. Ya sekalipun kalau tidak ada sambal rasanya tidak sedap. Tapi dari satu hal yang kecil itu bisa kelihatan ketaatan saudara. Tapi kalau pada saat saudara mau bikin sambal surasah torah-toran, nek belana kiai nae sambal terasi, ya sudah, dari situ sudah kelihatan seperti apa saudara itu. Seperti apa saudara dengan Torah itu dari kelihatan cukup dari sambelnya saudara. Terus setelah sambelnya kita beranjak ke lauknya. Bagaimana dengan ikan yang menjadi lauk saudara? Apakah ikan yang ada di atas piring saudara itu masih lele atau sudah gurami? Artinya kalau lele itu kan tidak ada sisiknya.
Atau masih patin, belum berubah jadi apa? Gurami atau mujahir. Saudara renungkan ini baik-baik. Kita berangkat dari hal-hal yang kecil saja. Jangan kita bicara ketaatan Torah yang besar-besar, tapi yang kecil kita tidak taat. Percuma, saudara. Karena sama seperti halnya uang 1000 kurang 100 itu bukan 1000. Kita taat Torah yang besar-besar, tapi sambelnya masih sambal terasi, itu juga percuma. Dan saya juga mau memberitahu kepada saudara, kalau kita itu sudah membulatkan tekad kita untuk taat kepada Torah, saudara itu juga harus membuat orang lain secara tidak langsung taat kepada Torah. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau saudara sudah mau hidup mencintai dan berusaha taat melakukan Torah, saudara itu juga harus membuat orang lain itu taat kepada Torah. Maksudnya apa? Saya ambil perkara sederhana, saudara. Kalau ada di antara kita yang jualan, coba kalau kita taat Torah, kira-kira kita akan ngerokok enggak, saudara? Kalau kita taat Torah, kita akan ngerokok enggak? Sing mingkem iki mesti ngerokok kabeh, udut kabeh kuwi. Ya. Kalau kita taat Torah, kita akan ngerokok enggak kira-kira? Enggak. Terus pada saat kita jualan, seharusnya yang benar kita itu buat orang lain juga taat kepada Torah. Caranya gimana? Ya kita jangan jualan rokok, gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saudara jualan makanan, apapun makanannya, jangan sekali-kali ada makanan yang tidak kosher yang saudara jual. Mungkin saudara berpikir, lah aku kan dapat pesanan, aku kan cuma jualan, tapi aku sendiri tidak makan. Oh, tidak boleh, sama saja. Kalau kita sudah niat jadi pelaku Torah, saudara juga buat orang lain itu secara tidak langsung juga taat kepada Torah. Caranya gimana? Tidak perlu saudara oya-oya, ayo taat Torahku. Lah kalau orang itu bukan orang percaya Bapak Yahweh, nah kita malah bisa ditempeleng. Tapi saudara punya cara. Caranya ketika saudara jual makanan, saudara terima pesanan, katakanlah. Kalau ada orang yang pesen katakanlah pakai apa? Cumi-cumi, udang, terus apa? Kerang. Nah, saudara tolak pesanan itu. Oh, mohon maaf, saya tidak bikin pesanan yang pakai cumi-cumi, udang, lele, dan sebagainya. Secara tidak langsung, saudara itu sudah mengajak orang lain itu untuk taat kepada Torah. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi kalau saudara sendiri itu tidak jadi pelaku Torah, mohon maaf, saya harus mengatakan, sesuai kitab suci, berarti saudara itu termasuk dalam golongan orang Resyaim atau orang-orang pembuat kejahatan. Sekali lagi, kalau saudara tidak jadi pelaku Torah, mohon maaf, kitab suci yang mengatakan bahwa kita itu otomatis akan mendapatkan gelar Resyaim, alias gelar apa tadi? Pembuat kejahatan. Enak enggak? Embel-embelnya siapa namanya? Naomi Eko Herowati, pembuat kejahatan. Ya, mungkin bukan pembuat kejahatan, tapi Resyaim. Wah, namamu keren ya, Bu Eko. Resyaim artinya apa? Eko cuman menjawab, ya, cuman pecingis. Karena dia ngerti kalau artinya itu apa? Bandit gitu loh. Itu kan sama saja saudara sedang ngomong aku bandit gitu loh. Neng bukan bandit negara, bukan musuh negara, tapi musuhnya Bapak Yahweh gitu loh saudara ya. Saya mengemas ini dalam kemasan bercandaan. Tapi sekalipun kita bercanda, saudara harus merenungkan baik-baik. Kalau saudara itu masih belum jadi pelaku Torah, jadilah pelaku Torah. Cintailah Torah dan berusahalah melakukan Torah. Saya sudah memberitahu sekalipun ketika saudara belajar melakukan itu dengan tertatih-tatih, dengan jatuh bangun, tetap jangan menyerah. Terus lakukan itu sampai nanti saudara dengan sendirinya bisa jadi pelaku Torah yang baik.
maka dengan sendirinya ketika saudara itu bisa menjadi pelaku Torah yang baik, gelar resyaim atau pembuat kejahatan atau bandit itu akan dihapus dari nama saudara. Tetapi saudara akan disebut sebagai apa tadi? Sadikim. Sadikim itu artinya orang benar. Ya, jadi mohon maaf kalau saudara tidak jadi pelaku Torah, dalam Torah apapun saudara tidak mau berusaha melakukannya. Kitab suci sudah memberitahu saudara adalah si pembuat kejahatan. Jadi kalau satu di antaranya saudara itu masih keberatan, katakanlah satu di antaranya keberatan mengatur pola makan kita, supaya pola makan kita itu mengikuti pola makan kosher atau hukum kasrut. Sebetulnya saudara itu sedang memberi label untuk diri saudara sendiri, dan label itu tulisannya apa tadi? Rosyaim atau pembuat kejahatan. Suka atau tidak? Saudara mendengarkan ini, saudara suka atau tidak? Kitab suci yang mengatakan itu kepada kita. Bukan saya, saudara. Saya cuma nyomot apa kata kitab suci. Saya sampaikan kepada saudara. Ya, tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Kita nyaman enggak dengan gelar Rosyaim? Kalau saudara ketemu orang goyim enggak ngerti, aman. Tapi kalau ketemu orang-orang yang ngerti bahasa Ibrani, wah lah kok gelarnya Rosyaim, pembuat kejahatan. Nah, itu kan sudah tidak bagus. Hanya gara-gara apa saudara? Kita tidak jadi pelaku Torah. Ya, jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di luaran sana yang menolak Torah. Torah itu dari Bapak Yahweh. Torah itu baik untuk iman, percaya, dan kehidupan kita. Bahkan Raja siapa itu mengatakan Torahmu Yahweh itu manis seperti madu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, suka atau tidak saudara mendengarkan ini, firman Tuhan sudah memberitahu kita dengan keras bahwa ketika kita tidak jadi pelaku Torah, kita akan menyandang gelar si pembuat kejahatan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan saudara. Kenapa tadi dikatakan pengharapan orang benar adalah simhah atau pengharapan yang akan membuahkan sukacita? Pengharapan orang benar dikatakan akan membuahkan sukacita di dalam kehidupannya. Ini karena orang benar berharapnya atau pengharapannya itu kepada siapa ini? Bapak Yahweh, sesuai kitab Tehillim 146 ayat yang kelima. Kita buka bersama-sama dulu. Tehillim atau Mazmur 146 ayat yang kelima. Saya bacakan. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang memiliki Elohim Yakov sebagai penolongnya. Pengharapannya pada Yahweh Elohimnya. Amin. Jadi kenapa ketika orang benar itu menggantungkan harapannya kepada Bapa Yahweh, harapannya itu akan membuahkan sukacita di dalam kehidupannya? Itu karena orang benar berharapnya kepada Bapak Yahweh. Nah, terus pertanyaannya begini, memang kenapa kok berharap sama Bapak Yahweh bisa membuahkan sukacita itu kenapa? Kenapa saudara? Karena Bapak Yahweh Elohim kita itu adalah Yahweh Sang Pencipta, dan Dia adalah Elohim yang menebus manusia, dan Elohim yang tangannya selalu terbuka untuk menolong kita kapanpun dan dimanapun. Inilah satu di antara alasan kenapa ketika orang benar itu berharap, kitab suci mengatakan pengharapannya 100% pasti berujung kepada sukacita. Karena ini, karena Yahweh Sang Pencipta itu Elohim kita yang menebus jiwa kita, dan Elohim yang tangannya selalu terbuka untuk menolong kita kapanpun dan dimanapun. Saudara tahu, tulisan yang di atas ini sebetulnya arti dari nama Yahweh. Ketika huruf Ibrani yang menyusun nama Yahweh, Yod, He, Waw, He ini diurai masing-masing huruf dan artinya. Dan kemudian ketika sudah ketemu artinya, lalu arti dari masing-masing huruf Ibrani yang menyusun nama Yahweh ini disatukan.
akan membentuk kalimat ini. Yahweh Sang Pencipta adalah Elohim yang menebus manusia dan Elohim yang tangannya selalu terbuka untuk menolong kita kapanpun dan dimanapun. Amin. Nah ini saudara, arti nama Yahweh. Nah coba saudara renungkan. Kalau arti namanya saja itu menunjukkan kebaikan Bapak Yahweh, kira-kira apa yang akan kita dapatkan saudara? Kalau kita itu berharap kepada Bapak Yahweh. Kalau arti namanya saja itu sudah menunjukkan kebaikan Bapak Yahweh, lalu ketika kita berharap kepada Bapak Yahweh sungguh-sungguh, yang akan kita dapatkan itu apa? Ya simkah, ya sukacita itu. Maka pantas saya katakan kalau kita itu meletakkan pengharapan kita hanya kepada Bapak Yahweh. Karena saya berani menjamin kita tidak akan pernah sekalipun dikecewakan oleh Bapak Yahweh. Amin. Ya, saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan atau persoalan apapun, jangan pernah lelah saudara berharap kepada Bapak Yahweh. Karena coba saudara lihatlah arti nama Tuhanmu ini. Bapak Yahweh kan nama Tuhan kita, betul? Sekarang coba saudara lihat arti nama Tuhanmu ini saudara. Dia Yahweh yang tangannya selalu terbuka dan selalu siap untuk menolong saudara dan saya kapanpun dan dimanapun. Ya coba saudara yang sekarang sedang masuk dalam pergumulan apapun, coba saudara lihat arti nama Tuhanmu ini. Begitu dahsyat bukan? Saya sering memberitahu kepada orang-orang yang setelah orang itu masuk dalam fase mulai mengenal nama Yahweh, saya mulai kenalkan nama Yeshua. Saya katakan kepada orang itu bahwa nama Yeshua itu nama juru selamat yang sesungguhnya. Dan Yeshua itu pribadi juru selamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Tapi kalau Yesus Kristus itu sebetulnya cuma Tuhan tandingan yang berusaha menandingi Yeshua juru selamat yang sesungguhnya. Karena kalau dilihat dari arti namanya saja, nama Yeshua dan gelarnya Hamasyah itu menyiratkan bahkan menyuratkan dengan jelas akan misinya datang ke dunia ini sebagai juru selamat. Ketika Bapak Yahweh mengambil rupa seorang manusia, kemudian turun ke dunia ini, misinya tidak lain adalah sebagai apa? Juru selamat. Ketemu di namanya Yeshua Hamasyah yang artinya Yeshua Hamasyah. Masyah artinya tempat keselamatan, Ha artinya itu. Jadi Yeshua Hamasyah artinya Yeshua tempat keselamatan itu. Klop enggak? Cocok enggak dengan misinya datang ke dunia ini sebagai juru selamat? Cocok. Tapi kalau Yesus Kristus artinya Jesus the Anointed atau Yesus yang diurapi, karena kata Kristus itu sendiri dari kata krisma yang adalah nama minyak urapannya Katolik, maka artinya disebut sebagai Yesus yang diurapi. Cocok enggak sama misinya datang ke dunia ini sebagai juru selamat? Enggak cocok, enggak sama. Tapi ketika misinya datang ke dunia ini sebagai juru selamat, di dalam namanya itu menyiratkan misinya sebagai tempat keselamatan itu. Artinya orang yang percaya dan mau menerima Yeshua sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dia pasti diselamatkan. Tidak menerima Yeshua, tidak akan pernah ada keselamatan. Amin. Karena di kolong langit ini, nama yang menyelamatkan itu hanya nama Yahweh dan Yeshua Hamasyah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama, kenapa pengharapan kita orang-orang yang dibenarkan Bapak Yahweh itu akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kenapa pengharapan kita orang-orang yang dibenarkan Bapak Yahweh bisa membuat kita bersukacita. Nah ini tidak lain karena pengharapan kita akan kehidupan kekal setelah kematian. Itu benar-benar ada saudara. Dan itu benar-benar akan terjadi. Coba kita buka bersama-sama 3 pasal ini. Misle atau Amsal 11 ayat 7, lalu Amsal 14 ayat 32,
Dan kitab 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. Apa mau ya? 11 ayat 7. Saya bacakan. Di dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-7 di situ dikatakan pada kematian orang fasik pengharapannya apa itu? Musnah, dan pengharapan orang yang tidak tulus akan hilang ya. Jadi karena kita itu orang-orang yang dibenarkan Bapak Yahweh. Ketika kita berharap nanti kalau aku mati, aku akan mati di dalam imanku di dalam Bapak Yahweh. Karena aku percaya ketika aku mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, nanti akan ada dan aku akan menikmati kehidupan kekal setelah kematian. Ketika saudara berharap seperti itu, apa yang saudara harapkan itu pasti terjadi. Karena firman yang meneguhkan. Lalu pasal berapa lagi itu? Pasal 14 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan orang fasik dirobohkan oleh kefasikannya, tetapi orang benar memiliki pengharapan dalam apa itu? Kematiannya. Enak tak saudara? Mati masih ada harapan. Bukan mati mikir gegek matiku ora pas dinone aku disiksa di dalam kubur. Waduh, kasihan banget ya. Sudah hidup di dunia mungkin miskin, melarat, bahkan dia tidak hanya disebut sebatang kara tapi sebatang kere. Begitu mati masih disiksa di alam kubur. Nyaman enggak kira-kira? Enggak nyaman. Kalau di dalam Bapa Yahweh tidak ada istilah seperti itu. Tidak ada istilah siksa di dalam kubur. Tidak ada setan itu nyiksa manusia di dalam kuburan, itu tidak ada. Itu bukan konsep kita. Tapi ketika kita mati, kitab Misle 14 ayat 32 memberitahu dengan jelas kepada kita bahwa orang benar yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, bahkan dalam kematiannya itu masih ada apa? Ada pengharapan gitu loh. Pengharapan untuk apa? Ini kehidupan kekal setelah kematian, dan itu mesti terjadi saudara. Ini bukan dongeng. Karena coba saudara renungkan, siapa Tuhan di dunia ini yang berani mengajarkan bahwa nanti ketika dia datang ke dunia ini kembali akan ada kebangkitan orang mati? Ada Tuhan lain yang berani mengajar demikian? Tidak ada. Cuman Yesua yang berani mengatakan demikian. Buktinya di mana? Kita baca Alef Tesalonikim atau 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Dan aku tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, hai saudara-saudara, supaya kamu jangan berduka cita sebagaimana pula orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, di situ sudah jelas ya. Jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya apa itu? Pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesua telah mati dan telah bangkit, demikianlah pula Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yesua. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Elohim, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Yesua, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu, malah atau malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, Yesua akan turun dari Syamayim, dan orang-orang yang mati di dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Benar enggak? Bangkit untuk masuk dalam fase apa ini? Hayim halanetsah atau kehidupan kekal. Terus kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Coba saudara perhatikan di ayat 17 yang terakhir, 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya.
di kalimat yang terakhir di situ dikatakan apa? Demikianlah kita akan senantiasa ada bersama-sama dengan siapa itu? Tuhan Yesus, gitu loh. Mau kita yang sudah mati atau kita yang masih hidup, nanti pada hari yang sama Yesus datang, kita akan diangkat bersama-sama di awan-awan kemuliaan. Yang pertama, orang-orang yang mati di dalam Yesus dulu dibangkitkan, dari liang lahatnya itu akan keluar tubuh kemuliaan. Lalu kita, kalau kita masih menangi rapture atau pengangkatan, kita juga akan diangkat saat itu. Jadi coba saudara perhatikan ayat 17. Di situ dikatakan demikianlah kita akan senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik. Kalau dikatakan kita akan senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya itu butuh seorang penjamin. Perhatikan ini baik-baik. Kalau di situ dikatakan kita akan senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya itu butuh seorang penjamin yang ngasih garansi. Seorang penjamin yang saya katakan dia harus berani menjamin keselamatan jiwa kita kelak. Itu yang pertama. Dan dia juga harus berani menjamin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian kalau kita ikut pribadi tersebut. Ya, jadi kalau dikatakan demikian pula kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti sebetulnya dengan kata lain kita itu butuh seorang penjamin, saudara, yang berani ngasih garansi kalau akan ada keselamatan jiwa bagi kita kalau kita ikut pribadi tersebut. Dan pribadi itu juga harus berani menjamin bahwa pasti ada kehidupan yang kekal setelah fase kematian. Dan saudara harus tahu, syaratnya seseorang itu bisa menjamin keselamatan jiwa kita kelak adalah dia sendiri harus hidup. Ini yang pertama. Ya, saudara, perhatikan baik-baik. Kita kan butuh penjamin. Cuman seseorang atau pribadi yang bisa menjamin itu punya kriteria, punya syarat. Satu di antaranya, kalau dia, orang kan bisa mengatakan, semua nabi bisa mengatakan, kamu ikut aku, ya, mau nabi siapa itu, ikut aku, tak jamin kamu kalau mati mesti nanti akan aku bangkitkan lagi dan hidup dalam kekekalan. Boleh semua nabi mengatakan seperti itu, tapi kita harus membuktikan. Kamu ngomong bisa membangkitkan aku, berarti kamu sendiri itu juga harus bangkit dari apa? Kematian. Jadi orang mau ngomong gitu loh, ya. Jangan cuma ngomong tak garansi pasti masuk surga. Lah untuk masuk surga ini kan harus dengan tubuh yang hidup, bukan dengan tubuh yang mati. Maka di dalam kitab 1 Tesalonika tadi dikatakan apa? Yang pertama-tama dibangkitkan adalah orang-orang yang mati di dalam Yesus. Kalau ada kata bangkit berarti tubuh itu hidup atau mati? Saya tanya. Hidup. Jadi kalau engkau adalah seorang nabi dan engkau mengatakan engkau bisa menjamin ada kehidupan setelah kematian, tunjukkan dulu pada waktu kamu mati, kamu bisa bangkit lagi atau enggak, gitu loh. Tapi kalau kamu pada waktu mati, sampai sekarang tetap mati dan sampai selama-lamanya nanti mati, dan kamu akan dibangkitkan oleh Yesus pada hari penghakiman, ya enggak sah promosi, ya, enggak sah promosi. Itu sama saja promosi kasur spring bed. Ini spring bednya empuk, begitu dibongkari sini kerdus. Ya ini kan sama aja pepesan kosong berarti. Lah kalau seperti itu, buat apa kita ikut nabi yang seperti itu? Karena syarat pribadi itu bisa menjamin keselamatan jiwa kita kelak. Yang pertama dia sendiri harus apa? Hidup. Karena apa? Karena bagaimana mungkin dia mau menjamin keselamatan jiwa kita kelak kalau dia sendiri tadi apa? Mati. Ya enggak bisa. Bagaimana mungkin dia sendiri mati tapi dia menjamin
keselamatan orang pasti masuk surga. Ya tidak bisa. Untuk masuk ke Syamayim atau ke surga, itu harus dengan tubuh yang mati atau hidup? Harus dengan tubuh yang hidup, tidak bisa dengan tubuh yang mati. Jadi saudara pertimbangkan ini baik-baik dan renungkan ini baik-baik. Saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara berada. Kalau dia sendiri mati dan sampai hari ini masih tetap mati alias tidak hidup atau tidak pernah bangkit dari kematiannya, bagaimana dia mau menjamin keselamatan jiwa kita kelak atau menjamin kita sampai ke surga? Tidak akan bisa, saudara. Di dunia ini satu-satunya pribadi nabi dan Tuhan yang berani menjamin kehidupan kekal bagi hidup kita kelak, saudara, itu cuman Yesua yang sudah membuktikan. Karena ketika Yesua mati, memang saya katakan Yesua itu betul-betul mati dan dia ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Yesua benar-benar mati dan ada di dalam perut bumi itu selama 3 hari 3 malam. Tapi pada hari yang ketiga Yesua itu bangkit dan dia hidup sampai hari ini, dan saya percaya rohnya Yesua sekarang ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Jadi kita harus ngerti ini. Jangan kita asal ikut iman percaya, tapi ikutnya asal-asalan. Goal kita itu mau kemana gitu loh. Goal untuk iman kita itu mau kemana. Atau dengan kata lain seperti sebuah lagu katakan mau dibawa kemana. Ya toh. Kalau itu lagunya kan hubungan kita. Nah ini mau dibawa kemana. Jiwaku nanti kalau aku mati itu mbok goning di nabi, tanya gitu loh ya. Kamu kira-kira bisa menjamin enggak kalau aku pasti nanti dapat surga? Oh tak jamin lah, tapi kamu sendiri mati dan tetap mati, jaminnya piye gitu loh. Jadi saudara-saudara dengarkan dan renungkan ini baik-baik. Saudara mendengarkan firman ini di luaran sana, satu-satunya pribadi yang hanya ada satu di dunia ini, dia nabi juga Tuhan yang berani menjamin kehidupan kekal, itu hanya Yesua. Karena Yesua sudah membuktikan dia mati, memang betul dia mati, dia ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Maka sama orang-orang yang tidak suka dengan fenomena kebangkitan Yesua, fenomena kebangkitan Yesua itu berusaha dikaburkan. Yang pertama yang berusaha dikaburkan apa? Peristiwa penyaliban Yesua. Ada iman percaya yang mengatakan apa? Sebetulnya Yesua itu tidak disalib. Yang disalib itu bukan Yesua, tapi orang lain yang diserupakan dengan Yesua. Tapi mereka lupa di dalam kitabnya yang dikenal atau disebut Yesua itu di situ dengan sebutan Isa Al-Masih, itu juga mengalami kelahiran, mengalami kematian, dan mengalami kebangkitan. Ada di dalam kitab suci mereka. Mereka lupa itu. Ya, mereka bikin statement supaya orang tidak percaya Yesua dengan cara mengaburkan peristiwa penyaliban Yesua. Yang disalib itu sebetulnya bukan Yesua, tapi orang yang diserupakan dengan Yesua. Terus dikatakan juga Yesua itu sebetulnya tidak mati, tidak disalib, tapi si A itu mengangkat Yesua. Ya, boleh siapapun ngeklaim macam-macam. Tetapi saya cuma mau tanya, buktinya ada atau tidak? Kalau tidak ada buktinya berarti itu cuma apa? Pepesan kosong gitu loh. Nah kalau pepesan kosong ya tidak usah dimakan. Lah buat apa dibuka isinya godong apa? Godong gedang tok, tidak ada isinya. Ya percuma ya. Jadi di dunia ini itu hanya ada satu pribadi nabi dan Tuhan yang sudah membuktikan bahwa dia benar-benar hidup ketika dia mati. Karena ketika Yesua mati, dia memang betul mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Maka saya katakan, kita layak menyebut Yesua itu sebagai Elohim atau sebagai Tuhan. Amin. Ya, kita layak.
Tidak perlu lagi saudara ragu mengatakan Yesua itu Tuhan. Saudara tidak perlu ragu. Ya, karena Yesua sudah membuktikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kenapa pengharapan kita, orang-orang yang dibenarkan Bapa Yahweh akan membuat kita bersuka cita? Nah, ini karena pengharapan kita, orang-orang yang dibenarkan Bapa Yahweh itu sekali-kali tidak akan pernah apa ini? Mempermalukan kita. Pengharapan kita, orang-orang yang dibenarkan Bapa Yahweh itu tidak akan pernah mempermalukan kita. Coba kita buka Romeim pasal kelima atau Roma pasal kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Di situ dikatakan, sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Melalui Dia juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman yang dengannya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan. Perhatikan ini baik-baik. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam jantung kita melalui Ruach HaKodes yang dikaruniakan kepada kita. Saudara perhatikan ayat yang kelima, dikatakan pengharapan itu tidak mempermalukan. Apa artinya ini saudara? Kenapa pengharapan kita, orang-orang yang sudah dibenarkan Bapa Yahweh melalui darah dan kematian Yesua itu tidak akan mempermalukan diri kita? Artinya ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Bapa Yahweh, lalu kemudian kita saksikan ke semua orang, kamu tahu enggak? Aku ya selama hidupku itu cuman aku gantungkan harapanku kepada Tuhanku yang bernama Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Aku memang bukan orang yang kaya raya, tetapi aku percaya ketika aku berharap kepada Yahweh Tuhanku, sekalipun hidupku itu katakanlah hanya cukup tidak kaya raya, tetapi aku percaya ketika aku berharap kepada Bapa Yahweh, aku tidak akan pernah kekurangan. Katakanlah ketika ada orang ngomong seperti itu, saudara tahu, ketika orang yang percaya Bapa Yahweh mengatakan seperti itu dengan sungguh-sungguh, kesaksiannya tidak akan pernah mempermalukan dirinya. Amin. Karena apa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang memberi harapan yang palsu. Bukan Tuhan yang suka PHP, pemberi harapan palsu. Tapi Bapa Yahweh Tuhan yang kita sembah itu selalu memberikan kepastian untuk setiap harapan kita. Saya sangat percaya hari ini atau sampai detik ini kita terus berharap kepada pertolongan Bapa Yahweh. Di dalam nama Bapa Yahweh sendiri, di dalam nama Adonai Yesua, dan oleh kekuatan Ruach HaKodes, pengharapan kita pasti berujung kepada sukacita. Amin. Pengharapan kita untuk tempat ini saudara pasti berujung kepada sukacita. Bagi kita itu mungkin mustahil, kita mikir kita ora mungkin. Tapi kalau Bapa Yahweh sudah katakan, pengharapanmu tidak akan pernah mempermalukanmu, yang sudah bersaksi dan didengar banyak orang. Dengarlah, ketika kamu berharap kepadaku, pengharapanmu tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Kalau untuk keselamatan jiwa saja, Yesua itu berani menjamin. Apalagi yang menjadi pengharapan kita untuk tempat ini. Bapa Yahweh pasti menyediakan untuk kita. Amin. Kalau yang untuk keselamatan jiwa saja, Yesua itu berani menjamin, karena dia sudah menunjukkan buktinya. Aku memang mati, tapi pada hari yang ketiga aku bangkit dari kematianku. Dia tunjukkan, dia tidak sekedar isapan jempol, tidak sekedar ngomong, ada buktinya. Maka saya katakan kalau untuk keselamatan jiwa saja Yesua itu berani menjamin, apalagi yang jadi pengharapan kita, Bapa Yahweh
pasti memberkati pengharapan kita. Jadi yang terakhir, diberkatilah saudara dan saya yang berharap dan mengandalkan Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa, kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini.